Pada materi kali ini kita membahas tentang GLB atau gerak lurus beraturan dan GLBB gerak lurus berubah beraturan. Kita akan membahas pertama tentang GLB atau gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap pada kehidupan sehari-hari. Gerak ini dapat kita temui pada gerak kereta api di lintasan lurus yang melaju dengan kecepatan konstan. Nah, apa sih ciri-ciri benda yang mengalami GLB atau gerak lurus beraturan? Ciri sebuah benda mengalami GLB atau gerak lurus beraturan adalah berada pada sebuah lintasan yang berupa garis lurus atau masih dapat dianggap sebagai lintasan yang lurus. Yang kedua adalah kecepatan benda tetap atau konstan. Yang ketiga tidak mempunyai percepatan atau A sama dengan 0 pada kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. Nah, bagaimana kita menentukan suatu benda itu mengalami GLB? Yaitu dengan mencari menggunakan rumusnya. Berikut rumusnya. Berikut rumus GLB. V sama dengan S per T. V adalah kecepatan dengan satuan kilometer per jam atau meter per sekon. S perpindahan, T selang waktu atau waktu tempuh jam per sekon. Nah, rumus ini digunakan untuk berbagai macam yang berkaitan dengan GLB. Berikut contoh soal dari GLB. Contoh soal, seorang pengendara mobil berkendara dengan selama 30 menit sepanjang lintasan lurus dengan jarak 200 meter. Berapakah kecepatan dari mobil tersebut? Solusinya atau jawabannya adalah menggunakan rumus V sama dengan S per T. V sama dengan 200 dibagi 30, V sama dengan 6 meter per sekon. Selanjutnya adalah GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Selain GLB ada gerak lurus berubah beraturan. Berikut pengertian GLBB. GLBB adalah fenomena gerak benda pada lintasan lurus yang memiliki percepatan konstan. Jadi pada GLBB kamu nggak bakalan nemuin kecepatan yang konstan, tapi bakalan nemuin percepatan yang konstan. Contoh fenomena GLBB adalah pas kamu lagi ngerem kendaraan. Berikut contoh GLBB dalam kehidupan sehari-hari adalah perubahan kecepatan kadang bertambah atau berkurang. Contoh pengurangan kecepatan gerak yaitu laju sepeda yang direm hingga berhenti. Gerak yang kecepatannya mengalami pengurangan disebut mengalami perlambatan. Gerak bola vertikal ke atas termasuk salah satu contoh GLBB. Pada saat dilempar ke atas, bola mengalami GLBB diperlambat. Sebaliknya, saat kembali bergerak ke bawah, bola akan mengalami GLBB dipercepat. Berikut macam-macam gerak lurus. Pertama adalah GLBB dipercepat, yaitu GLBB dipercepat adalah gerak lurus yang percepatannya makin lama makin besar. Yang kedua adalah GLBB diperlambat. Apa itu GLBB diperlambat? Yaitu GLBB yang geraknya lurus, yang kecepatannya makin lama semakin kecil. Berikut adalah rumus dari GLBB. Perhatikan dengan seksama. Berikut contoh soal GLBB. Contoh soal pertama, sepeda motor bergerak dengan kecepatan awal 5 meter per sekon, kemudian digas dengan percepatan tetap sebesar 5 meter per sekon. Kecepatan sepeda motor setelah 5 sekon adalah. Berikut pembahasan soal yang pertama. V sama dengan 5 meter per sekon, A sama dengan 5 meter
sekon kuadrat T sama dengan 5 sekon. Cara menjawab soal ini sebagai berikut. Menggunakan rumus V sama dengan V0 tambah A dikali T. Jadi V sama dengan 5 meter per sekon tambah 5 meter per sekon kuadrat dikali 5 sekon sama dengan 5 meter per sekon tambah 25 meter per sekon sama dengan 30 meter per sekon. Jadi soal ini jawabannya adalah option yang nomor C. Contoh soal nomor 2. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon, lalu dipercepat hingga kecepatannya menjadi 30 meter per sekon dalam waktu 4 detik. Percepatan mobil tersebut adalah pembahasan soal atau penyelesaiannya adalah menggunakan rumus V0 sama dengan 10 meter per sekon dan V sama dengan 30 meter per sekon, T sama dengan S. Cara menghitung percepatan mobil sebagai berikut. V sama dengan V0 tambah A dikali T sama dengan A sama dengan V dikurang V0 dibagi T. A sama dengan 30 dikurang 10 sama dengan 20. A sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah B. Contoh soal selanjutnya adalah sebagai berikut. Sebuah benda bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Dari keadaan diam, hitunglah jarak dan kecepatan yang ditempuh benda tersebut setelah 10 detik berturut-turut. Dari soal tersebut dapat ditarik A-nya sama dengan 5 meter per sekon kuadrat, T 10 sekon. Karena benda bergerak dengan percepatan tetap, maka Vt sama dengan V0 ditambah At. Vt sama dengan 0 tambah 5 meter per sekon kuadrat kali 10 sekon. Vt sama dengan 50 meter per sekon. Jarak yang ditempuh benda adalah S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat sama dengan S sama dengan 0 dikali 10 sekon ditambah setengah kali 5 meter per sekon kuadrat dikali 10 sekon kuadrat. S sama dengan 0 ditambah setengah kali 5 meter per sekon kuadrat dikali 100 sekon kuadrat. S sama dengan 250 meter. Jadi, jarak yang ditempuh benda tersebut adalah 250 meter dengan kecepatan 50 meter per sekon. Dari pembahasan materi tadi, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perbedaan antara GLB dan GLBB adalah kecepatannya. Pada GLB, kecepatan benda tetap tidak berubah. Itu berarti percepatannya 0. Di sisi lain, kecepatan benda di GLBB selalu berubah, tapi dalam keadaan teratur sehingga timbul percepatan. Sedangkan persamaannya adalah GLBB dan GLB sama-sama membahas tentang kecepatan. Sekian dulu pembahasan materi kita tentang GLB dan GLBB, dan sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.